Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Banjar. Saya Muhammad Hendra Jaya SPD sebagai supervisor berasal dari SDN Simpang Warga 2. Saya Rizky Auliasari sebagai coach berasal dari SDN Sungai Lakung 2. Dan saya Benedikta Kiki Kundika Yudhisduyanti sebagai koci dari TK Negeri Pembina Sungai Pinang. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Aulia. Waalaikumsalam Bapak Hendra. Selamat pagi Bu Aulia. Pada kesempatan hari ini saya ingin kita membahas persiapan untuk sesi coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Yang saya ingin tanyakan kepada Ibu sekarang bagaimana cara saya nanti bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu lakukan. Ya, berikutnya yang saya ingin tanyakan, kompetensi apa yang kira-kira ingin Ibu kembangkan terlebih dahulu? Apakah itu lisensi, atau jadi pendengar yang aktif, atau mungkin bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot? Baik Pak, jadi saya sepertinya ingin lebih fokus pada kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Karena saya merasa masih sedikit kesulitan dalam merumuskan pertanyaan yang benar-benar mengarah pada refleksi mendalam pada coach Pak. Oke, baik Bu. Nah, selanjutnya itu nanti bagian mana ya yang kira-kira Ibu nanti ingin saya amati? Mungkin saya ingin Bapak Hendra nanti mengamati keseluruhan kegiatan coachingnya Pak, terutama pada saat saya mengajukan pertanyaan berbobot itu. Saya ingin mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan saya itu sudah cukup menantang dan membantu coachingnya untuk menggali lebih dalam lagi Pak. Oh baik Bu. Nah selanjutnya itu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu? Saya merasa sudah cukup baik ya Pak ya dalam mengajukan pertanyaan, namun masih perlu banyak perbaikan Pak. Terkadang saya masih terjebak dalam memberikan solusi daripada mendorong coach untuk menemukan solusinya sendiri Pak. Oh ya, sangat bagus Bu. Kesadaran akan area yang perlu kita kembangkan adalah langkah pertama yang sangat penting Bu. Nah selanjutnya, apakah harapan dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Iya Pak, jadi saya berharap nanti bisa mendapatkan masukan yang konstruktif ya Pak dari Bapak Hendra, agar saya bisa memperbaiki kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan nanti Pak. Oh iya Bu, terima kasih. Mungkin sesi kita hari ini sudah cukup. Silakan Ibu untuk melakukan sesi coaching bersama coach. Iya Pak, baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu. Selamat pagi Ibu Kiki. Selamat pagi Bu Aulia. Bagaimana kabar Ibu Kiki pada hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baik. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk sesi coaching kita pada hari ini. Mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita pada hari ini. Apa yang ingin Ibu Kiki capai pada sesi coaching kita pada hari ini? Begini Bu, saya di sini ingin menyampaikan sedikit permasalahan yang saya alami di dalam kelas Bu. Di dalam kelas itu ada salah satu siswa saya yang masih kurang atau belum lancar dalam hal membaca Bu. Padahal dia sudah berada di kelas 5. Saya ingin menemukan cara untuk membantu siswa tersebut karena saya sendiri khawatir
anak tersebut akan ketinggalan pelajaran. Baik Bu, jadi tujuan kita sudah jelas ya Bu. Sekarang mari kita bersama-sama mengidentifikasi mengapa siswa ini kesulitan membaca. Apa saja yang sudah Ibu amati? Apakah ada indikasi kesulitan belajar spesifik yang perlu kita perhatikan? Oke. Untuk saat ini tuh yang sering dia lakukan itu keliru dalam membaca kata-kata Bu. Kemudian terutama dalam kata-kata yang panjang. Selain itu, dia juga terlihat kurang percaya diri saat membaca di depan kelas. Baik, berdasarkan pengamatan dari Ibu Kiki tadi, yang menurut Ibu menjadi akar permasalahan dari kesulitan membaca siswa ini, itu yang mana ya Bu? Kemudian, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi, seperti kurangnya minat membaca atau kesulitan dalam memahami konsep? Oke. Di sini dia sering keliru Bu dalam membaca kata-kata, terutama kata-kata yang panjang. Selain itu, dia terlihat kurang percaya diri di saat membaca di depan kelas. Jadi saya khawatir Bu, dia mungkin memiliki kesulitan disleksianya Bu. Oke, terima kasih atas informasi yang berharganya Bu. Kemungkinan adanya kesulitan disleksia itu perlu kita pertimbangkan. Sekarang mari kita pikirkan rencana aksi yang bisa Ibu Kiki lakukan nanti. Apa saja yang bisa Ibu coba lakukan untuk membantu siswa ini? Oke, Bu, saya ada memiliki rencana sih Bu. Mudah-mudahan ini bisa membantu anak tersebut ya Bu. Di antaranya yang pertama, saya ingin memberi bimbingan membaca secara individual. Jadi saya akan meluangkan waktu khususnya untuk membimbing anak tersebut Bu, supaya anak tersebut bisa fokus pada kata-kata yang sulit dan teknik membacanya yang efektif. Kemudian saya akan menggunakan bahan bacaan yang menarik. Saya akan mencari referensi bacaan yang sesuai dengan minat anak tersebut, seperti komik atau cerita pendek yang sederhana. Kemudian selanjutnya saya juga akan bekerja sama dengan orang tua, melibatkan orang tua juga dalam membantu proses pembelajarannya di rumah Bu. Iya, bagus sekali Bu, rencana Ibu itu sudah sangat bagus. Sekarang mari kita bahas tentang tanggung jawabnya ya Bu. Selain Ibu, siapa lagi kira-kira yang perlu terlibat aktif dalam melaksanakan rencana ini Bu? Menurut saya, selain saya dan orang tua siswa, saya juga perlu berkoordinasi dengan rekan guru yang lain Bu, untuk mendapatkan dukungan tambahan. Sangat baik Bu. Bagaimana dengan evaluasinya? Apakah Ibu akan mengetahui rencana ini apakah nanti akan berhasil? Saya akan memantau perkembangan siswa secara berkala dengan memberikan tugas membaca dan mengamati kemajuannya Bu. Selain itu, saya juga akan meminta masukan dan dukungan dari orang tua. Rencana Ibu sudah sangat bagus dan komprehensif. Saya yakin dengan upaya bersama tadi, kita bisa membantu siswa ini dalam mengatasi kesulitannya ya Bu. Ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan lagi pada hari ini? Untuk sementara tidak ada dulu Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu hari ini, dan dukungan Ibu sangat berarti untuk kegiatan saya selanjutnya. Sama-sama Bu, jangan ragu untuk menghubungi saya Bu jika membutuhkan bantuan lebih lanjut. Semoga rencana Ibu tadi berhasil dan terlaksana dengan baik ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya Bu. Ya, sama-sama Bu. Mungkin kita sudahi dulu ya Bu coachingnya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Aulia. Waalaikumsalam Bapak. Setelah Ibu tadi melakukan kegiatan coaching, selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sesi tadi Bu? Ya Pak, jadi perasaan yang saya rasakan sudah sedikit agak lega ya Pak. Saya merasa diskusi dengan Ibu Kiki tadi sudah cukup produktif. Ibu Kiki terlihat lebih aktif dalam mengidentifikasi masalahnya dan mencari solusinya Pak. Oh, dari kegiatan coaching yang sudah saya amati tadi, saya mengamati tadi saat Ibu menggunakan teknik tirta, khususnya saat menggali bagian identifikasi Bu.
Itu sangat efektif menurut saya. Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat untuk mendorong Ibu Kiki agar Ibu Kiki itu bisa berpikir lebih kritis dan menemukan akar permasalahan dari masalah tentang anak yang belum bisa membaca tadi, Bu. Ya Pak, terima kasih Bapak. Tapi namun demikian, dari kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan bersama Ibu Kiki tadi, saya juga ada melihat hal-hal yang sebenarnya masih bisa Ibu kembangkan. Misalnya pada saat Ibu tadi bertanya, apakah ada indikasi kesulitan belajar yang spesifik yang perlu kita perhatikan. Nah, mungkin nanti Ibu bisa mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka, Bu. Sehingga coach atau nanti Ibu Kiki ataupun rekan yang lain yang akan menjadi coach akan lebih terdorong untuk berpikir lebih luas dan menemukan kemungkinan penyebab lain yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya oleh Ibu Kiki. Oh iya Pak, betul sekali ya Pak. Saya jadi ingat. Terima kasih banyak Bapak atas masukan-masukan yang telah diberikan tadi Pak. Ya, baik. Dari diskusi kita ini, apakah ada sudah terbayang, Bu, yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu pada kegiatan coaching tadi? Mungkin saya akan terus lebih banyak berlatih ya Pak dalam mengajukan pertanyaan dengan alur Tirta, dengan lebih terbuka lagi dan mendorong coach untuk lebih aktif dalam mencari solusinya Pak. Jadi mungkin saya juga bisa mencoba untuk memberikan lebih banyak ruang coach untuk berefleksi Pak. Bagus sekali, Bu. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, yang ada beberapa yang ingin saya tanyakan lagi. Apa yang mungkin Ibu dapatkan dari kegiatan supervisi ini, Bu? Jadi saya mendapatkan banyak sekali Pak masukan berharga dan saran dari Bapak Hendra, sehingga saya merasa lebih percaya diri lagi dalam menggunakan teknik alur Tirtanya Pak, dan juga mendorong coach untuk lebih mandiri lagi dalam mencari solusinya nanti Pak. Ya, sama-sama, Bu. Saya juga senang bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi coaching Ibu. Saya harapkan nanti ke depannya Ibu bisa lebih mengasah lagi kemampuan dalam melakukan coachingnya, baik itu tetap bersama Ibu Kiki ataupun nanti kepada rekan sejawat Ibu yang lain. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan dan waktunya telah meluangkan waktu untuk mengamati sesi coaching saya pada hari ini ya Pak. Ya, terima kasih kembali Bu. Kita akhiri saja kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.